Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, Ibu semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Bagus Kesuma, kelas TPTP 3B. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang apa yang sudah dipelajari dalam mata kuliah statistika terapan di kurang lebih 1 semester ini. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa hal yang setelah dipelajari. Di antaranya yang pertama itu tentang pengertian statistik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu apa sih perbedaan dari statistik dan statistika? Karena banyak kita mendengar dan mengetahui kata statistik dan statistika, tapi belum mengetahui perbedaan dari masing-masing statistik dan statistika tersebut. Yang ketiga itu kita akan mencoba untuk belajar tentang statistika deskriptif dan juga statistika terapan. Kita akan belajar tentang statistika deskriptif dan juga statistika inferensia. Kemudian kita akan mempelajari tentang apa itu data, kemudian skala pengukuran, kemudian sampel, apa itu konsep uji hipotesis, kemudian jenis data statistik, kemudian hipotesis satu populasi, kemudian analisis varians, dan yang terakhir korelasi dan regresi. Baiklah, tentang pengertian statistik terlebih dahulu, penggunaan kata statistik sudah ada sebelum abad ke-18. Pada saat itu di negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Hingga pada tahun 1500, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian, dan tahun 1662 dikembangkanlah catatan tentang kelahiran dan kematian. Baru pada tahun 1772 hingga 1791, G. Eschenwald menggunakan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara. Tahun 1791 hingga 1799, Dr. Zimmermann mengenalkan kata statistika dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Pada tahun 1880, F. Galton pertama kali menggunakan korelasi dalam penelitian ilmu hayat. Pada abad ke-19, Carl Pearson mempelopori penggunaan metode statistika dalam berbagai penelitian biologi maupun pemecahan persoalan yang bersifat sosioekonomis. Tahun 1918 hingga 1935, Fisher mengenalkan analisa varians dalam literatur statistik. Statistik adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta, umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu kumpulan data. Nah, data-data yang terkumpul tersebut mempunyai arti sehingga memiliki informasi yang bisa kita dapat dari data tersebut. Untuk memudahkannya, seperti contohnya, yang pertama itu ada 60% dari penduduk yang memerlukan air bersih. Kata 60% tersebut adalah statistik. Yang kedua itu statistik vital pragawati tersebut adalah 38 hingga 33, 35. Rangkaian angka-angka disebut juga statistik karena mempunyai arti. Sedangkan statistika sendiri menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Jadi statistika itu ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah datanya sehingga data tersebut dapat dirubah menjadi informasi. Statistik ialah sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang
masih acak atau belum tersusun maupun angka yang sudah tersusun dalam suatu daftar ataupun grafik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara atau hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Yaitu statistik ialah sekumpulan cara serta aturan tentang pengumpulan, penganalisisan, pengolahan serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Statistik juga ialah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data ataupun hasil dari pemantauan atau pengamatan. Nah, statistik dan statistika. Pada umumnya orang tidak membedakan antara statistik dan statistika. Banyak orang hanya mengetahui istilahnya saja. Istilah apa itu statistik, istilah statistika. Banyak orang menganggap itu sama. Statistik dan statistika itu sama. Padahal itu adalah hal yang berbeda. Pada awalnya, kata statistik ini diartikan sebagai keterangan-keterangan dibutuhkan oleh negara pada zaman dulu ketika pertama kali menciptakannya. Perkembangannya lebih lanjut menunjukkan bahwa pengertian statistik merupakan kumpulan suatu angka-angka saja. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, apabila ada kumpulan data-data atau angka-angka, nah kumpulan itulah yang dinamakan statistik. Nah, agar pengertian statistik tersebut sebagai kumpulan angka-angka tidak mengaburkan perbedaan pengertian antara kesimpulan angka-angka dengan metode, sehingga kumpulan angka tersebut berbicara. Dalam arti kumpulan tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan. Ini semua ternyata merupakan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Nah, jadi statistik tadi kan kumpulan data-datanya. Kumpulan data-data tersebut kemudian diolah, bahkan dapat menjadi bentuk diagram dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi informasi. Nah, pengolahan itulah yang sehingga menjadi informasi, itulah yang dinamakan statistika. Jadi pengertian statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis serta menentukan keputusan. Metode statistik adalah prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian analisis, dan penafsiran data. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, analisis, dan penafsiran. Dengan kata lain, istilah statistika di sini digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan atau body of knowledge tentang cara-cara penarikan sampel atau pengumpulan data serta analisis dan penafsiran data. Nah, dapat juga diartikan statistik tersebut sama halnya dengan pengertian ilmu statistik, yaitu ilmu statistik adalah kumpulan dari cara-cara dan aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, penafsiran, penarikan kesimpulan dari data-data yang ada, yang berupa angka-angka. Nah, kita juga akan membahas tentang statistika deskriptif. Apa itu sih statistika deskriptif? Kenapa ada perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial? Statistika deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-rata atau mean, modus, median, rentang, serta simpangan bakunya. Metode statistika digolongkan menjadi dua, yaitu metode statistika deskriptif dan metode statistika inferensial. Berikut adalah ruang lingkup statistika deskriptif
menurut beberapa ahli statistik. Sumantri pada tahun 2006 berpendapat bahwa statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh atau meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna dan mudah dipahami. Sedangkan Furqon tahun 1999 menyatakan bahwa statistika deskriptif bertugas hanya untuk memperoleh gambaran atau description atau ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan. Kemudian kita akan membahas pengertian dari statistika inferensial. Statistika inferensial mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, dilakukan suatu dugaan yang diperoleh dari statistika deskriptif. Contoh masalah statistika inferensial yaitu pendugaan statistik, pengujian hipotesis, peramalan dengan regresi ataupun korelasi. Menurut Sumantri tahun 2006 menyatakan bahwa statistika inferensial membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan estimasi parameter data serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Jadi intinya statistika inferensial itu cabang ilmu statistik yang tujuan utamanya itu untuk menarik kesimpulan dari suatu dugaan agar dapat menjadi informasi yang telah teruji faktanya. Kemudian muncul pertanyaan, apa sebenarnya manfaat dan peranan statistika dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus belajar tentang statistika ini? Nah, statistik berfungsi hanya sebagai alat bantu. Ingat, kata kuncinya adalah alat bantu. Peranan statistik dalam penelitian tetap diletakkan sebagai alat. Artinya statistik bukan menjadi tujuan yang menentukan komponen penelitian lain. Oleh sebab itu, yang berperan menentukan tetap masalah yang dicari jawabannya dan tujuan penelitian itu. Jadi statistik ini sebagai alat untuk dalam penelitian agar penelitian kita itu sampai kepada tujuannya, apa yang kita inginkan ataupun apa yang ingin kita tahu dari penelitian tersebut dapat kita ketahui dengan data yang fakta yang valid. Nah, dari pengujian yang ada di statistik inilah itu sangat berguna untuk penelitian kita. Statistik dapat berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat pengambil data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, analisis data, dan banyak lagi. Kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga bermakna. Data-data tersebut yang sebelumnya tidak mempunyai arti, setelah diolah dalam ilmu statistik ini, data-data tersebut mempunyai makna, mempunyai arti, sehingga menjadi informasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua penelitian ilmiah dilakukan terhadap sampel kejadian dan atas dasar sampel itu ditarik suatu generalization. Suatu generalisasi pasti mengalami error. Disinilah salah satu tugas statistik, bekerja atas data sampel bukan populasi. Dengan demikian, pengujian hipotesis dapat kita lakukan dengan teknik-teknik statistik. Adapun manfaat dari statistik secara garis besar yang pertama itu untuk meramalkan, kemudian untuk penelitian, untuk mengatur kualitas barang, untuk produktivitas, dan bisa juga untuk memperbaiki proses atau eksperimen. Kemudian kita masuk ke yang kelima, yaitu apa sih itu data? Nah, pengertian data sendiri bermacam-macam ya. Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
Data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Jadi data adalah bukti bahwasanya dalam penelitian kita eh, ada yang nantinya akan bisa menjadi informasi. Nah, itulah yang dinamakan data. Secara teknis, data lebih berkaitan dalam pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data yang ada di lapangan. Jadi data itu harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Data itu tidak boleh manipulasi, data itu tidak boleh bohong. Apa yang ada di lapangan itulah yang harus dicantumkan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data, karena eh, tubuh statistik itu adalah data. Apabila tidak ada data, maka sama dengan tidak ada statistik. Pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, itu yang sudah dibilang tadi, data itu harus benar adanya, harus nyata adanya. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jadi data itu juga bisa dapat dibilang informasi untuk menemukan informasi. Syarat data yang baik yaitu yang pertama, data harus objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data itu tidak boleh subjektif karena data itu tidak boleh melihat siapa yang diambil datanya atau siapa yang mengambil datanya. Tapi data itu harus bersifat objektif sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian data itu harus mewakili atau representatif dari apa yang kita amati, itulah data. Kemudian data harus up to date, data tidak boleh ketinggalan zaman, data harus terbaru, apa yang terjadi di situasi terkini harus yang dicantumkan dalam data. Data harus relevan dengan masalah yang akan diperoleh. Data itu tidak boleh ngawur apabila kita meneliti tentang misalnya produktivitas kelapa sawit. Data-data yang dipakai yaitu tentang produktivitas kelapa sawit, tidak boleh misalnya tentang prasarana jalan, karena data itu tidak boleh ngawur, harus eh, sesuai dengan masalah yang kita angkat. Kemudian apa sih itu kegunaan data? Nah, kegunaan data itu banyak ya. Pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, baik di pendidikan formal maupun non formal, sangat dipengaruhi oleh tersedianya data yang lengkap, sahih atau valid, dapat dipercaya atau reliable, relevan dan tepat waktu. Dalam konteks perusahaan misalnya, data itu sangat berguna untuk pengembangan perusahaannya dan lain-lain. Menurut sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang memiliki harga yang berubah-ubah atau bersifat variabel. Nah, menurut cara memperolehnya, data dibagi eh, atas yang pertama data primer. Data primer itu ya data yang dikumpul langsung oleh peneliti. Misalnya saya mencoba untuk melakukan penelitian rancangan percobaan pengaruh pupuk terhadap produktivitas daun pada tanaman kelapa sawit. Nah, data yang primer adalah saya mengambil data langsung yang saya ambil di rancangan percobaan saya. Itulah data primer. Kemudian ada data sekunder. Data yang sekunder dikutip dari sumber lain, bisa menjadi bisa um, dari laporan yang ada di BPS atau Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya, bisa dari jurnal, artikel dan lain sebagainya. Itulah data sekunder.
Oke, kita akan masuk ke pembahasan skala pengukuran. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Terdapat 4 jenis skala yang dapat digunakan untuk mengukur atribut, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal sendiri merupakan salah satu pengukuran di mana angka dikenakan untuk objek atau kelas objek yang untuk tujuan identifikasi. Misalnya nomor punggung pemain sepak bola, kemudian loker, dan lain-lain adalah suatu skala nominal. Demikian juga jika dalam suatu penelitian tertentu pria diberikan kode 1 dan wanita mendapat kode 2. Jika dalam suatu penelitian tertentu pria diberikan kode 1 dan wanita kode 2, untuk mengetahui jenis kelamin seseorang adalah melihat apakah orang ini berkode 1 atau 2. Angka-angka tersebut tidak mewakili hal lain kecuali jenis kelamin dari orang itu. Nah, itulah yang dapat dikatakan sebagai data nominal atau skala nominal. Maaf. Skala yang kedua itu ada skala ordinal. Merupakan salah satu jenis pengukuran di mana angka dikenakan terhadap data berdasarkan urutan dari objek. Di sini angka 2 lebih besar dari 1, bahwa angka 3 lebih besar dari 2, maupun 1, angka 1, 2, 3 adalah berurut, dan semakin besar angka, semakin besar propertinya. Misalnya, angka 1 untuk mewakili mahasiswa tahun pertama, 2 untuk mahasiswa tahun kedua, 3 untuk tahun ketiga, dan 4 untuk mahasiswa senior. Namun kita juga bisa memakai angka 10 untuk mewakili mahasiswa tahun pertama, 20 untuk tahun kedua, 25 untuk tahun ketiga, 30 untuk mahasiswa senior. Cara kedua ini tetap mengindikasikan level masing-masing mahasiswa dan relatif standing dari dua orang, yaitu siapa yang terlebih dahulu kuliah. Kemudian ada namanya skala interval. Skala interval merupakan salah satu jenis pengukuran di mana angka-angka yang dikenakan memungkinkan kita untuk membandingkan ukuran dari selisih antara angka-angka. Selisih antara 1 dan 2 setara dengan selisih antara 2 dan 3. Selisih antara 2 dan 3 itu setara dengan selisih antara 3 dan 4, dan seterusnya. Contohnya adalah skala temperatur. Misalnya temperatur yang rendah pada suatu hari adalah 40 derajat Celcius atau 40 derajat Fahrenheit, maaf. Dan temperatur yang tinggi adalah 80 derajat Fahrenheit. Di sini kita tidak dapat mengatakan bahwa temperatur yang tinggi 2 kali lebih panas dibandingkan temperatur yang rendah. Karena jika skala Fahrenheit menjadi skala Celcius, temperatur yang rendah karena di mana C sama dengan 5 Fahrenheit dengan 190 atau 9, sehingga temperatur yang rendah adalah 4,4 derajat Celcius dan temperatur yang tinggi adalah 26,6 derajat Celcius. Kemudian ada namanya skala rasio. Skala rasio merupakan salah satu jenis pengukuran yang memiliki nol alamiah atau nol absolut, sehingga memungkinkan kita membandingkan magnitud angka-angka absolut. Tinggi dan berat adalah dua contoh nyata di sini. Seseorang memiliki berat 100 kg boleh dikatakan 2 kali lebih berat dibandingkan seseorang yang memiliki berat 50 kg. Dan seseorang yang memiliki berat 150 kg 3 kali lebih berat dari orang yang memiliki berat badan 50 kg. Itu adalah contoh skala rasio. Kita akan membahas tentang sampel. Kita sering mendengar kata sampel dalam penelitian. Nah, jadi apa sih itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel sendiri secara harfiah sebagai contoh. Hasil pengukuran atau karakteristik dari sampel disebut statistik, yaitu X untuk harga rata-rata hitung dan S atau SD untuk simpangan baku. Alasan perlunya pengambilan sampel ada sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian lebih cepat dan lebih mudah, memberi informasi yang lebih banyak dan dalam, dapat ditangani dengan lebih teliti. Jadi bayangin jika populasi itu misalnya
penduduk Indonesia adalah 270 juta. Populasinya adalah 270 juta. Apabila kita ingin melakukan penelitian tentang penduduk negara Indonesia, tidak mungkin rasanya untuk meneliti 270 juta manusia. Maka kita menggunakan sampel. Itu akan karena ada keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya tentunya. Kemudian dapat lebih mudah, kemudian informasi lebih banyak dan dalam karena tidak terlalu tersebar terlalu luas, kemudian tentunya dapat ditangani dengan lebih teliti. Pengambilan sampel kadang-kadang merupakan satu-satunya jalan yang harus dipilih. Tidak mungkin untuk mengambil seluruh populasi, karena tidak mungkin rasanya seperti mengambil air sungai. Tidak mungkin kita mengambil populasi air sungai seluruhnya. Jadi kita mengambil sampel untuk menguji tentang air sungainya. Dan di sini juga kita akan membahas tentang konsep uji statistik. Aku tunggu di kamar ya. Kamar depan, Be. Kita akan membahas tentang konsep uji statistik. Di sini kita akan membahas tentang statistika inferensia. Seperti materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Ajis Haryadi. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, di sini kita akan membahas tentang statistika inferensia. Nah, di sini ada namanya populasi dan ada yang namanya sampel, seperti yang telah kita bahas tadi. Nah, statistik itu biasanya menggunakan sampel, sedangkan parameter itu biasanya menggunakan populasi. Nah, di sini dapat dilihat populasi adalah titik-titiknya lebih banyak. Misalnya titik-titik ini adalah jumlah penduduk sebuah kota. Jumlah penduduk sebuah kota berjumlah 100.000 penduduk misalnya. Maka dilakukanlah sampling. Sampling itu adalah pengambilan sampel. Sehingga sampelnya bisa menjadi 100 orang dari 100.000 penduduk misalnya. Nah, itulah yang dinamakan sampel. Nah, statistika inferensia yaitu ada dua, estimasi dan juga uji hipotesis. Estimasi itu estimasi titik dan bisa juga estimasi interval. Sedangkan uji hipotesis itu ada hipotesis 0 atau H0, bisa juga hipotesis alternatif. Nah, ada contoh kasus di sini. Contohnya, pemerintah di suatu negara ingin mengestimasi rata pendapatan seluruh penduduknya di masa pandemi. Namun, karena jumlah penduduk negara tersebut mencapai ratusan juta, maka pengambilan data ke seluruh penduduk tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah mencatat pendapatan beberapa warga negara yang diposisikan sebagai sampel. Setelah data dikumpulkan, kemudian pemerintah mengestimasi bahwa pendapatan warga negaranya selama pandemi adalah sebesar 2 juta rupiah. Ini hasilnya menggunakan uji-uji hipotesis tertentu, bukan sembarang informasi yang dapat diambil. Nah, contoh kasus kedua juga seperti seorang peneliti ingin menguji pengaruh senyawa temuannya.
dalam menanggulangi permasalahan hama lalat buah. Peneliti tersebut memiliki hipotesis bahwa senyawa tersebut dapat secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut melibatkan 50 pasang lalat buah. Setelah melakukan penelitian tersebut, melakukan pengujian hipotesis, dia menyimpulkan bahwa senyawa temuannya dapat menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu bentuknya itu adalah H0 dan HA atau H1. Contoh saat dalam kasus contoh satu tadi H0-nya adalah karena kita tadi dalam contoh satu ini tadi adalah ingin mengetahui rata-rata, maka di sini kita memakai simbol mu. Dalam H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 karena H0 atau H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 atau dengan kata lain rata dua populasi itu tidak berbeda atau sama. Rata dua populasi itu sama, maka di sini dituliskanlah sama dengan mu2 dan HA atau hipotesis alternatifnya itu mu1 tidak sama dengan mu2. Ada perbedaan dari dua populasi tadi. Kemudian di contoh kasus 2 tadi H0-nya adalah Pi sama dengan 0 atau koefisien korelasi populasi adalah 0 sehingga tidak ada hubungan. Karena di sini kita mencari hubungan dari kasus tadi. HA atau hipotesis alternatifnya Pi tidak sama dengan 0. Koefisien korelasi populasi tidak sama dengan 0. Sehingga ada hubungan. Nah, kemudian di hipotesis sendiri dimulai dari pertanyaan penelitian, kemudian dari pertanyaan penelitian tersebut kemudian masuk ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu masih berbentuk kalimat. Kemudian masuklah ke hipotesis statistik. Dari hipotesis statistik tadi, maka dari situlah dapat digunakan atau dapat diketahui uji statistik mana yang bisa dipakai. Nah, konsep uji statistik ini, uji statistik yaitu menguji hipotesis 0. Apakah H0 itu ditolak, ataukah H0 itu gagal ditolak. Jadi apabila H0 itu ditolak, maka kita menerima hipotesis alternatif. Yang ingin kebanyakan, yang ingin kita ketahui, misalnya kita ingin mengetahui kalau ada pengaruh pemberian pupuk NPK pada produksi tanaman umur 10 tahun. Yang kita ingin itu ada pengaruhnya. Maka biasanya di H0-nya itu berbunyi tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Tetapi di H1-nya atau hipotesis alternatifnya ada pengaruh. Nah, kita menempatkan adanya pengaruh tadi di hipotesis alternatif. Itu konsep dasar dari uji statistik tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis data statistik. Jenis-jenis data statistik. Jenis data dalam statistika. Jenis data dalam statistik itu ada yang namanya data numerik, kemudian ada data kategori, kemudian ada data ranking atau data ordinal. Data kategori tadi disebut data nominal. Tidak jauh berbeda seperti skala tadi yang telah kita bahas.
Nah, ini data numerik bagian A, pembagian 1 yang pertama itu discrete atau discrete. Ada karena dihitung, tidak memiliki koma. Contohnya lemparan 2 buah dadu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian continue. Ada karena diukur. Measure. Memiliki koma dan nilainya tidak terbatas. Infinited. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, nilai mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian data numerik itu ada yang namanya data interval. Data interval itu tidak memiliki angka nol mutlak. Bisa bernilai negatif dan bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya seperti suhu dalam Celcius, kemudian waktu, jam 2, jam 3, IQ, dan lain sebagainya. Dia tidak memiliki angka nol mutlak. Kemudian yang kedua ada data rasio. Data rasio memiliki nol mutlak. Jika data interval tadi tidak memiliki nol mutlak, data rasio memiliki nol mutlak. Tidak bernilai negatif dan bisa dijumlah. Tambah, bagi, dan kali. Seperti contohnya jarak, dosis pupuk, durasi, dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada jarak dari titik A ke titik B itu minus 5 meter. Nah, tidak memiliki nilai negatif. Itulah data rasio. Kemudian ada namanya data kategori atau data nominal. Data nominal itu lebih bersifat kualitatif, bagian dari beberapa kelompok. Contohnya itu data biner atau binary, yaitu data dengan dua kategori, misal rusak atau tidak rusak, iya atau tidak, baik buruk, suka tidak suka, dan lain sebagainya. Kemudian ada data ras, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan sebagainya. Data warna rambut, misalnya hitam, coklat, merah, dan sebagainya. Angka numerik dari data kategori ini tidak memiliki nilai matematis. Ya. Jadi biasanya bersifatnya kualitatif, tidak memiliki angka. Kemudian ada data ranking atau ordinal. Campuran antara data numerik dan data kategori. Angka yang dimiliki oleh data ordinal memiliki arti matematis. Nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal ini biasanya memiliki rentang tertentu. Contohnya, rating yang kita berikan saat mengisi kuesioner, misalnya rentang 1 sampai 5 atau bahkan rentang 1 sampai 10. Rating yang diberikan pada suatu aplikasi Play Store, misalnya rating 1 buruk atau yang sangat baik 5, ditandai dengan jumlah bintang. Itulah data ranking. Namanya saja sudah ranking, seperti kita sudah tahu. Nah, itulah beberapa jenis data. Kemudian kita akan membahas tentang hipotesis satu populasi. Nah, apa sih sebenarnya hipotesis satu populasi ini? Nah, kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Hipotesis pada tugas akhir. Kenapa sih ada hipotesis pada tugas akhir? Kenapa ada dalam skripsi misalnya? Itu ada hipotesis. Sebenarnya apa sih itu hipotesis? Mengapa ada hipotesis pada laporan tugas akhir? Contoh hipotesis pada tugas akhir, metode untuk uji hipotesis itu apa, dan sebagainya. Ya, menurut saya itu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu hipotesis. Hipotesis itu adalah pendugaan. Hipotesis itu pendugaan awal. Nah, kita menduga ada sesuatu informasi dari hasil penelitian. Sebelum hasil penelitian itu ada, kita menduga apa sebenarnya informasi yang bisa didapat. Nah, itulah yang disebut hipotesis. Nah, mengapa sih ada hipotesis pada laporan tugas akhir? Banyak sekali tujuan atau manfaat yang bisa didapat dengan adanya hipotesis itu. Kemudian, contohnya seperti dapat mengarahkan alur penelitian, kemudian dapat diketahui dengan uji apa, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Kenapa sih ada hipotesis pada laporan tugas akhir? Kemudian contoh hipotesis pada tugas akhir tuh juga banyak, seperti diduga adanya pengaruh pupuk, pemberian pupuk
NPK terhadap pertumbuhan produksi buah dan lain sebagainya. Kemudian metode untuk uji hipotesis ada banyak metodenya seperti analisis varians, kemudian regresi linear berganda dan sebagainya. Hipotesis sama dengan pendugaan parameter. Hipotesis itu pendugaan. Diuji berdasarkan data dengan metode statistik. Dengan dihitung menggunakan metode-metode statistik yang ada. Sesuai dengan data yang didapat. Mengapa sih ada hipotesis dalam tugas akhir? Permasalahan suatu variabel respon di suatu populasi, kemudian bagaimana solusinya, kemudian dilakukanlah kajian pustaka, variabel yang berpengaruh, treatment seperti apa yang perlu dipilih, kondisi seperti apa yang dibutuhkan, malah diturunkan menjadi dugaan atau hipotesis. Diuji kebenarannya dengan data sampel, dengan dilakukan perhitungan-perhitungan dengan metode statistik, kemudian dapatlah kesimpulan untuk populasi. Contoh hipotesis pada tugas akhir. Misalnya permasalahannya adalah rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Itu menjadi permasalahan. Kemudian studi literaturnya kurangnya penggunaan bibit unggul mempengaruhi produktivitas kakao. Rendahnya tingkat pemangkasan produksi mempengaruhi produktivitas kakao. Nah, tadi kan permasalahannya rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Studi literaturnya kita mengkaji literatur. Ternyata salah satu penyebab dari rendahnya produktivitas kakao adalah kurangnya penggunaan bibit unggul. Itulah yang mempengaruhi produktivitas kakao. Kemudian dengan dikaji literatur lagi, ada hal lain yang bisa menjadi penyebab rendahnya produktivitas kakao, yaitu tingkat pemangkasan produksi mempengaruhi produktivitas kakao. Kemudian hipotesis, maka hipotesisnya atau H0-nya, hipotesis pendugaannya, ditentukanlah H0-nya adalah penggunaan bibit unggul tidak mempengaruhi produktivitas kakao. H1-nya, penggunaan bibit unggul berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao. Nah, dari studi literatur tadi, yang kedua itu kan tadi studi literatur adalah rendahnya tingkat pemangkasan produksi untuk mempengaruhi produktivitas buah. Maka hipotesisnya adalah H0-nya pemangkasan produksi tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. H1-nya pemangkasan produksi berpengaruh positif pada atau terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Nah, dengan hipotesis ini, dengan hipotesis dan datanya ini, hipotesisnya ini ada dua yang bisa dijadikan hipotesis dari studi literatur tadi. Maka didapatlah model yang bisa dipakai adalah model regresi linear berganda. Karena ingin mencari adanya ada tidaknya pengaruhnya, dan variabelnya itu dua, yaitu penggunaan bibit unggul dan juga tingkat pemangkasan produksi. Kemudian dilakukanlah uji T dan didapatlah kesimpulannya. Uji hipotesis statistik. Definisi hipotesis statistik, uji hipotesis, manfaat uji hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, cara menentukan H0 dan H1, contoh penentuan H0 dan H1. Hipotesis versus hipotesis statistik. Hipotesis itu sama dengan dugaan dan biasanya masih bersifat deskriptif. Hipotesis statistik itu adalah dugaan tentang parameter, baik itu rata-rata atau mu, varians, atau proporsi. Hipotesis statistik dugaan tentang parameter, rata-rata, varians, dan proporsi diuji secara empiris atau berdasarkan data dan fakta yang sesuai dari data tersebut. Kemudian dilakukanlah uji hipotesis. Jenis hipotesis statistik, hipotesis 0 atau H0, yaitu dugaan awal. Hipotesis alternatif itu lawan dari H0. Jenis pengujian hipotesis itu ada uji hipotesis satu arah, uji hipotesis sisi kiri dan sisi kanan. Misalnya H0-nya berat produk
lebih besar atau sama dengan 1000 gram. H1-nya berat produk di bawah 1000 gram. Uji hipotesis sisi kiri yang tadi. Maka uji hipotesis sisi kanannya, H0 berat produk kurang dari atau sama dengan 1000 gram. Berat produk H1-nya berat produk lebih dari 1000 gram. Itu tadi uji hipotesis satu arah, bisa dia bisa kurang dari ataupun lebih dari. Uji hipotesis dua arah itu biasanya itu atau dia menggunakan sama dengan atau rata-rata. H0 berat produk sama dengan 1000 gram, berat produk tidak sama dengan 1000 gram. Contoh uji hipotesis berat suatu produk. Nah, ini dia contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta rupiah. Nah, apakah hal itu benar? Maka dibuatlah contoh hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan mu lebih dari atau sama dengan 3 juta rupiah, dan H1-nya itu mu atau kurang dari 3 juta. Itu adalah pengujian satu arah kiri. Kita mengetahui pengujian satu arah ke kiri atau kanan bisa dilihat dari H1-nya. Apabila H1-nya itu mengarah ke kiri, biasa itu adalah kurang dari, itu berarti pengujian satu arah kiri. Kemudian apabila H1-nya itu lebih H1-nya itu ke arah kanan atau lebih dari, biasa itu adalah pengujian satu arah kanan. Nah, dari contoh yang pertama ini kita mendapati menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah itu benar? Nah, di sini ada kata-kata rata-rata, berarti kita memakai mu. Dan di sini adalah kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta. Maka itu digunakan di hipotesis alternatif. Nah, nolnya rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 3 juta. Nah, baru H1-nya lah kita buat kurang dari 3 juta. Itu pengujian satu arah kiri. Contoh pengujian satu arah kanan. Menurut seorang penyuluh, proporsi petani yang sudah menerapkan teknologi pemupukan berimbang pada lahan sawit adalah lebih dari 30%. Nah, di sini dicantumkan lebih dari 30%. Nah, apakah hal itu benar? H0-nya adalah P. P itu proporsi. Kurang dari atau sama dengan 30%. Sedangkan H1-nya itu lebih dari 30%. Sesuai dengan deskripsi atau soalnya. Nah, ini adalah pengujian satu arah kanan. Kemudian bagaimana dengan pengujian dua arah? Menurut seorang kebun, rata-rata pohon karet tersadap di suatu updeling adalah 60%. Apakah hal itu benar? Kita ingin menguji pengujian dua arah ini. Maka H0-nya adalah mu sama dengan 60%. Dan H1-nya mu tidak sama dengan 60%. Bisa juga nilai rata-rata statistik hasil UAS mahasiswa TPTP minimal 80. Apakah hal itu benar? Nah, H0-nya rata-rata atau mu sama dengan atau sama lebih dari atau sama dengan 80. Nah, H1-nya mu atau rata-rata sama dengan atau kurang dari 80. Itu pengujian satu arah kiri. Kemudian ada lagi contoh pengujian satu arah kiri, yaitu sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 ml. Namun Andi tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Kemudian muncullah H0-nya. H0-nya adalah mu atau rata-rata lebih dari atau sama dengan 200 ml. Kemudian H1 atau mu kurang dari 200 ml atau pengujian satu arah kiri. Nah, contoh pengujian satu arah kanan lainnya itu seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya tidak ada yang kurang dari 70. Nah, apakah itu benar? Maka dilakukanlah hipotesisnya. Dapatlah hipotesisnya H0 mu atau
kurang dari atau sama dengan 70 dan H1-nya itu mu lebih dari 70. Itu adalah pengujian satu arah kanan. Jadi pengujian satu arah kanan atau kiri dapat diketahui dilihat dari hipotesis alternatifnya. Apabila H1-nya itu mengarah ke kanan, berarti pengujian satu arah kanan. Apabila H1-nya itu mengarah ke kiri, maka itu adalah pengujian satu arah kiri. Nah, bagaimana sih prosedur pengujian hipotesis ini? Yang pertama itu kita menentukan H0 atau hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. Kemudian kita menentukan taraf signifikansinya atau alfanya, bisa 5% atau 0,05, bisa 1% atau 0,01. Semakin rendah taraf signifikansi berarti semakin tinggi kepercayaan. Semakin Kemudian menghitung nilai dari statistik uji dengan metode-metode yang sesuai dengan datanya. Kemudian menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0. Kemudian ambil keputusan tolak H0 atau gagal tolak H0. Nah, dalam statistik uji, fungsi peubah acak adalah untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Contoh, uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varians populasi tidak diketahui menggunakan statistik uji Z. Uji Z digunakan ketika jumlah sampel besar, jumlah sampel lebih dari 30 misalnya, dan varians populasi tidak diketahui. Kita menggunakan uji Z dengan rumus Z sama dengan bar X bar kurang mu 0 per S per pangkat N. Nah, bisa dilihat populasi, sampel, kemudian dilakukan Z hitung, di mana Z, T, F, X kuadrat tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa. Ini juga penentuan wilayah kritis, di mana nilai itu bisa tolak H0 ataupun gagal tolak H0, dan juga pengambilan keputusannya. Uji hipotesis satu arah kiri. Ini juga menggunakan Z hitung, keputusannya tolak H0 karena p-value-nya kurang dari alfa. Misalnya alfanya adalah 5%, berarti 0,05. Jika p-value-nya itu di bawah 0,05, maka tolak H0 atau terima H1. Begitu juga dengan uji hipotesis arah kanan. Apabila didapati p-value-nya ada kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, ini jika hipotesisnya dua arah. Uji hipotesis rata-rata satu populasi. Suatu contoh acak diambil dari satu populasi normal berukuran N. Misalnya. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu sebesar nilai tertentu. Katakanlah mu 0. Populasi X sebaran mu nah, ini kita bisa mengambil cara pengambilan keputusan hipotesis dua arah H0 mu sama dengan mu 0, H1-nya atau hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan mu 0. Nah, kita bisa mengambil keputusan tolak H0 jika nilai statistik uji lebih dari nilai kritis alfa. Hipotesis satu arah. Tadi hipotesis dua arah tolak H0 jika nilai statistik uji lebih dari nilai kritis alfa per 2. Nah, hipotesis satu arah tolak H0 jika nilai statistik uji lebih dari nilai kritis alfa. Tolak nah, H0 mu lebih dari atau sama dengan mu 0. H1-nya mu kurang dari atau mu kurang dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji kurang dari nilai kritis alfa. Ini bisa dilihat uji hipotesisnya menggunakan statistik uji Z, kemudian ada yang menggunakan statistik uji T. Jika sampel besar lebih dari 30, jika sampel kecil di bawah 30. Daerah kritis pada taraf nyata.
Besarnya taraf nyata sangat tergantung dari bidang yang sedang dikaji. Biasanya dalam bidang pertanian itu menggunakan taraf nyata 5% atau 0,05. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif atau H1 dari statistik uji. H1 mu kurang dari mu 0. Berarti tolak H0 jika Z hitung kurang dari min Z kurang dari min Z alfa atau T hitung kurang dari min T alfa. Di mana dB adalah derajat bebas sama dengan N kurang 1, sampel kurang 1. Wah, satunya mu sama lebih dari mu 0. Tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z alfa atau T hitung lebih dari T alfa, di mana dB juga sama derajat bebasnya adalah sampel kurang 1. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana menghitung peluang dengan tabel Z. Ada dua jenis tabel Z. Ya, ini yang jenis pertama dan jenis kedua. Ini bisa dilihat tabel Z. Nah, maka dari sini bisa kita lihat dapat kita mengambil keputusan apakah tolak H0 ataukah gagal tolak H0. Nah, ini kita bisa menghitung peluang Z dengan Excel. Dengan rumus-rumus dan tata cara tersendiri dalam Excel. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui nilai kritis Z dengan Excel. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang kita tadi membahas tentang hipotesis satu populasi, maka sekarang kita akan membahas tentang analisis ovarianas atau ANOVA. Analysis of variance, ANOVA. Analisis variance atau ANOVA. Konsep ANOVA sendiri yaitu seperti ini: analisis variansi, 1 min uji T atau uji Z, 2 min itu uji T atau Z, lebih dari atau sama dengan 3 min menggunakan uji F. Asumsi ANOVA, data berdistribusi normal. Nah, kita menggunakan ANOVA jika distribusinya normal, variansi sama untuk setiap tahap populasi, data minimal berskala interval, sampel bersifat random. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok dengan faktor pembeda hanya satu macam. Itu ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Ilustrasi masalahnya yaitu suatu pabrik terdapat 5 stasiun kerja untuk menghasilkan produk yang sama. Ujilah apakah kelima stasiun tersebut memiliki produktivitas yang sama. Di mana stasiun kerja adalah faktor atau perlakuan, kemudian A1, A2, A3, A4, A5 itu adalah stasiun kerja level. Ada dua sumber variansi source of variation, perbedaan karena perlakuan treatment. Adanya perbedaan secara sistematis, misalnya perbedaan skill operator, siapan mesin, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada perbedaan dalam perlakuan atau error, perbedaan terjadi secara acak dan tidak diketahui. Nah, ini juga struktur data, penjelasan notasi K. K sama dengan jumlah perlakuan, N sama dengan jumlah perulangan setiap perlakuan PI. Kemudian Y-in, data pengamatan perlakuan PI dan perulangan ke N, dan lain sebagainya. Pengujian hipotesis H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya. H1, rata-rata setiap perlakuan berbeda, minimal ada 2 perlakuan berbeda. Penentuan taraf signifikasi alfa, biasanya alfa 0,05 atau 0,01, tapi lebih sering menggunakan 0,05 atau 5%. Tentukan titik kritis F tabel, yaitu 1/FA dengan F2 P1.
derajat bebas pembilang V2 sama dengan derajat bebas penyebut. Mencari F hitung. Ya, setelah itu kita mencari F hitungnya berapa dengan rumus, kemudian kita buat keputusan apakah tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel dan sebaliknya. Kemudian terakhir menarik kesimpulan sesuai konteks permasalahannya. Nah, ini bisa kita lihat pengujian hipotesis, tabel ANOVA satu arah, sumber variasi yaitu perlakuan, error, dan total. Kemudian jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dapatlah F hitungnya dengan perhitungan. Maka didapatlah dengan perhitungan ini F hitungnya adalah 4,30. Kemudian hipotesis. Nah, tadi sudah kita bahas mu A1 sama dengan mu A2 sama dengan mu A3 sama dengan mu A4 sama dengan mu A5. Nah, hipotesis alternatif atau satunya rata-rata setiap perlakuan berbeda, minimal ada 2 perlakuan berbeda. Taraf signifikannya ada alfa 0,05, titik kritis atau F tabelnya 2,76. F hitung sama dengan 4,30. Keputusan tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulannya rata-rata produktivitas kelima stasiun kerja tersebut berbeda. Ini juga bisa kita menyusun tabel ANOVA dengan Microsoft Excel. Di sini kita bisa menambahkan di add-ins, kemudian kita menekan analysis toolpack. Setelah sudah ada menu data analisis, kita mencari ANOVA single vector karena kita menggunakan satu arah. Kemudian kita menyusun tabel ANOVA dengan Excel. Contoh soal ANOVA satu arah. Ini seorang petani ingin mengetahui apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman cabenya dalam sentimeter. Petani tersebut menggunakan 5 jenis pupuk yang berbeda, pupuk A, pupuk B, C, D, dan E, dan melakukan pengamatan selama 2 minggu terhadap 20 tanaman cabai. Adapun satu jenis pupuk akan dicobakan pada 4 tanaman cabai yang berbeda. Diperoleh data sebagai berikut. Dari dataset di atas, one way ANOVA merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan petani tersebut. Hal ini dikarenakan ada 5 kelompok tanaman yang akan dibandingkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan tinggi tanaman antar kelompok. Jika diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Dan sebaliknya, jika diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Penyelesaian dengan RStudio. Bisa juga dengan RStudio selain Microsoft Excel. Uji asumsi ANOVA. Karena ANOVA merupakan uji statistik parametrik, maka ada 2 asumsi yang harus terpenuhi menurut Widasari tahun 1988. Dalam buku yang berjudul Materi Pokok Rancangan Percobaan atau Rancok asumsi-asumsi mendasari ANOVA yang perlu diperhatikan agar pengujian menjadi ada residual percobaan menyebar normal atau asumsi normalitas residual, serta residual percobaan mempunyai varian yang homogen atau asumsi homogenitas residual. Untuk menghitung nilai residual, terlebih dahulu dilakukan pemodelan ANOVA menggunakan sintaks seperti yang tertera. Pemodelan ANOVA akan dilakukan menggunakan function of, di mana maksud dari tinggi tanaman jenis underscore pupuk adalah untuk menguji hipotesis apakah tinggi underscore tanaman dipengaruhi oleh jenis pupuk atau tidaknya. Kemudian ada juga asumsi normalitas. Digunakan berbagai jenis metode. Pada contoh kali ini akan dilakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Ada juga asumsi homogenitas. Nah, one way ANOVA. Oke. Di sini kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang korelasi dan regresi
Apa sih itu korelasi dan regresi? Nah, ini dia korelasi dan regresi. Untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih, ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antara variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Itulah analisis korelasi. Tabel koefisien korelasi interval nilai 0,09 sampai 0,199 itu berarti sangat rendah atau lemah sekali kekuatan hubungannya. 0,200 hingga 0,399 berarti rendah atau lemah. 0,400 hingga 0,599 sedang atau cukup. 0,600 sampai 0,799 tinggi atau kuat. 0,800 sampai 1,000 sangat tinggi atau kuat sekali hubungan atau korelasinya. Kemudian ada namanya analisis korelasi sederhana untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi hanya ada satu variabel bebasnya yang mempengaruhi variabel terikatnya. Ada Pearson product moment untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Kemudian yang kedua ada Spearman rank untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk data ordinal. Nah, di sini bisa dilihat Pearson product moment. Rumus Pearson product moment RYX sama dengan N sigma XY kurang dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar dari dalam kurung N sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat kurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Di mana keterangannya adalah R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan jumlah data, sigma X sama dengan jumlah skor variabel X, sigma Y jumlah skor variabel Y. Nah, contohnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur X dengan kestabilan emosi atau Y. Nah, data penelitian sebagai berikut. Nah, ini menggunakan koefisien korelasi sederhana karena variabelnya hanya satu, di mana X ini adalah lamanya tidur dan Y adalah kestabilan emosi. Kemudian ada menentukan hipotesis yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Kemudian kita menghitung data dan lain sebagainya. Maka didapatlah dengan perhitungan tadi hasilnya adalah 0,913. Jika R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak. Menentukan R tabel taraf signifikansi 0,05, di mana DF sama dengan N kurang 2 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. R tabel adalah 0,632. Kemudian membandingkan di mana R hitung 0,913 lebih dari R tabel 9,632 berarti H0 ditolak. Terdapat hubungan, berarti kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang positif antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Nah, ini juga bisa dipakai yaitu Spearman rank. Nah, kemudian analisis regresi. Analisis regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Syarat analisis regresi itu yang pertama hubungan harus diketahui adanya hubungan antar variabel. Yang kedua variabel kriterium, variabel terikat, variabel prediktor itu variabel bebas. Contoh dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Dikarenakan ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi. Apakah kinerja seseorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya? Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Asumsi data diambil secara random dari populasi, data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, hubungan antar variabel linear. Bentuk umumnya itu Y sama dengan A tambah BX, di mana A dengan koefisien A dan B, di mana A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X kuadrat, di mana
B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X kuadrat. Contohnya adalah suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru, di mana X adalah eh, gaya kepemimpinan kepala sekolah dan Y adalah kinerja guru. Sini bisa dilihat dan hasilnya adalah 6,857. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka F hitungnya 23,47 lebih besar dari F tabel yaitu 6,61. Berarti ditolak H0, berarti kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Berdasarkan persamaan Y sama dengan 2,447 tambah 0,908, dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Nah, analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau variabel bebas. Dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Apabila digunakan satu variabel dependen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi sederhana. Sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi berganda. Bisa juga menggunakan Excel. Saya biasa menggunakan Excel karena lebih gampang menggunakan Excel. Ini bisa kita lihat p-value-nya atau significance F. Nah, baik. Seperti itulah yang kita bahas mengenai mata kuliah statistik dari awal semester hingga akhir semester ini. Ada banyak sekali ilmu yang bisa didapat, ada banyak sekali hal baru yang saya baru ketahui tentang statistik ini. Penjelasan dan materi yang luar biasa dari Bapak Ibu dosen, dan saya ucapkan terima kasih atas ilmu-ilmunya. Dan saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.